Ajis sudah pengalaman di bidang perekonomian saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bupati di Jakarta lancar dan sukses. Kemudian Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang kemarin sudah masuk di jabatan, Pak Haji Sulestiono FPDN. Hari ini kalau tidak hadir beliau, maka diwakilkan oleh Bapak Dr. Asasi Muhammad Aziz MPD yang tadi sudah dipanggil sebagai Dewan Pakar atau bidang pakar. Kemudian saya hadirkan juga yang hormat Ketua Pengurus Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Sudarmanto MSI, yang juga Kepala SMP Negeri 1 Gambira. Saya hadirkan karena anak buahnya ini semuanya sarjana dan lebih 30% alumni SKID saudara. Kecuali diploma, Pak. 30% memang 40%. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang kemarin Pak Suratno M berkenan hadir, juga ada hadir, tapi hari ini tampaknya beliau masih ada urusan lain di luar kota. Saya hormati juga Kepala Kantor Espanpol Limas, diwakilkan oleh Bapak Haji Nasrodin MPD. Pak Haji Nasrodin ini guru, tapi megang-megang sampai Espan Limas, Limas dari Lopo ini. Haji Nasrodin luar biasa. Berarti pengalamannya mumpuni ya. Kemudian kita hormati dan saya banggakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Banyuwangi, Pak Dewi yang hari ini sudah masuk untuk hadir dan diwakili tadi oleh Biro apa? Pengawas. Oh iya, oke, pengawas ya. Pengawas SMA SMK. Pengawas saya juga supervisi untuk waktu. Kemudian saya hormati dan saya banggakan Direktur Politeknik Banyuwangi Agenda Sofiul Amin STNT, Agenda kuliah ini Kediri Kerogo, kecamatan sebelah kecamatan saya. Alumni SMA itu guru seniornya kakak saya. Ini muridnya kakak saya. Terus di Jember di Fakultas Teknik, dosennya itu Pak Erno. Pak Erno murid gua SMA dan Janet. Ini yang ini gitu sama. Ketelu itu direktur. Kemarin saya izin ke Pak Erno. Mahasiswa di sini jadi direktur. Izin saya panggilnya sama ulama lo tak panggilin. Jadi kita panggilin itu apa? Oh boleh Pak, silakan panggilin. Tapi kalau Pak Direktur tetap Pak Direktur dengan usia yang belum 40 tahun sudah memimpin lembaga seperti ini. Wah, lalu luar biasa lagi saat saya mau kesini itu kawan sebelum saya ngomong sudah ditawari Pak Ifai apa yang bisa saya di sini. Luar biasa. Jadi Pak Ifai dan panitia di sini ini hanya sifatnya menyelaraskan aja dengan anak muda itu kalau diberi kesempatan luar biasa. Perkaranya kan belum diberi kesempatan saja. Luar biasa. Mudah-mudahan karena kita nantinya dibimbing juga oleh anak muda lebih akseleratif. Karena mindsetnya, permainnya, konferensinya, semangatnya luar biasa lah. Salipan ambune wangi. Dan kumpul Mas Moyul ini salipan ambu PPO. Saya hormati juga pimpinan perguruan tinggi di Banyuwangi. Tadi saya sebutkan ada dari Universitas 17 Agustus 1945 Universitas Banyuwangi ya. Hadir misalnya. Kemudian IAI Ibrahim Hidayat
lagi. Kalau tidak ada, makanya Pak Asif juga berdirinya ada. Asif di mana-mana ada. Kemudian Winsa Blok Agung, akan hadir kalau ada pemanggilannya. Kemudian dari Uniba ada Rabo, alhamdulillah. Kemudian dari UPI juga ada Rabo, dan dari Universitas Islam Cordoba. Kata kamu dari kata Pak Mukhlisin aja banyak orang. Soalnya di sini ada Pak Mukhlisin dan Pak Eko ini. Kemudian saya hormati Ketua Pusat KPJ yang alhamdulillah Pak Suropati selalu masih hadir. Ternyata tiket ke Banyuwangi gagal booking. Banyuwangi Jakarta ini full dengan ternyata gagal booking karena tidak ada tiket. Sampai menggunakan cara-cara yang teknis, berusaha untuk minta tolong protokol Polda Jawa Timur belum tembus. Salah ya komentar Presiden apa ya? Alhamdulillah hari ini diwakilkan oleh pengurus wilayah KUJ Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ulil yang juga dosen dari UNI Universitas BNI Surabaya. Unesa namanya. Apalagi jadi ada di Surabaya. Tinggal-tinggal satu siasa ini Unesa. Kemudian Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Pak Eko yang ada di wakil juga katanya. Ini perlu juga saya hadirkan karena anggotanya itu sarjana hukum hampir 40% atau lebih itu lulusan universitas luar biasa. Kemudian Ketua Umum GLC yang Higher Committee ini pun juga dipenuhi oleh alumni-alumni Fakultas Hukum Indonesia. Kemudian Ketua yang saya hormati Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNUM ini juga sarjana semua anggotanya dan mayoritas adalah alumni Universitas Jember dan Ibrahimi Saida biasanya makanya di semua. Kemudian Dewan Pakar dan Dewan Pembina KUJ. Dewan Pakarnya ada dua guru besar. Satu adalah Bapak Agus Supriyanto. Itu kawan seangkatan saya, kawan saya dulu KKN. Sekarang dari guru besar di Pusat Surabaya. Kemudian Bapak Dominikus kemarin izin, Pak Atul izin pulang kampung di SKP sana. Ini guru besar Universitas Jember yang ditugaskan di Universitas 17 Agustus Kabupaten Banyuwangi. Ini pun juga izin tidak bisa hadir karena ada undangan pulang kampung. Nah, ini orang yang jadi kalau pulang kampung sudah gelar profesor, nggak balik nanti, wah di sini tinggal masyarakatnya. Kemudian kawan-kawan alumni lintas fakultas dan lintas angkatan yang tidak saya kenal satu persatu dan saya sebutkan namanya. Bersyukur sekali Bapak sekalian hari ini di tengah hidup pikuk kesibukan kita dan di tengah hidup pikuk kesibukan negara, di tengah hidup pikuk dinamika politik hari ini kita masih sempat hadir di sini dalam rangka untuk memenuhi panggilan. Nah, lagi-lagi katanya Mas Rofi untuk memenuhi panggilan alma mater kita, ibu asuh kita, Universitas Jember. Tepuk tangan dulu untuk Universitas Jember. Kita mesti bangga dengan Universitas Jember. Dan sembarang iso, aku lihat Universitas Jember itu sak kampung aku dok. Sampai aku bekal kuliah aku diterima sak kampung. Masuk UNED, FKIP, wah wis luar biasa. Maka kita harus bangga. Sekalipun lah lembaga pendidikan itu ibarat jembatan. Jembatan terbuat dari kayu, dari bambu, dari besi, dari emas. Prinsip bisa mengantarkan kita ke sana dengan selamat. Lebih dari itu silakan berjuang sendiri. Dan kita setelah sampai di pulau yang kita jadi tujuan ini, jangan sampai lupa dengan jembatan. Nah, jembatan inilah yang kita maksud adalah alma mater kita dan hari ini memanggil kita. Bersyukur sekali alhamdulillah. Yang berikutnya panjenengan
bisa hari ini lalu ya dengan ikhlas tentunya, dan saya yakin kehadiran panjenengan yang ikhlas ini tidak ada yang sia-sia dan insya Allah akan dicatat sebagai amal. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, para alumni, kita ini di kampus masuk di wilayah yang disebut dengan sivitas akademik. Tidak boleh bisa ini. Sivitas akademik 3. Dosen tenaga pendidik di perguruan tinggi, terus mahasiswa sebagai yang terdidik di sana sebagai subjek atau mahasiswa peserta pendidikannya, dan yang terakhir adalah halus. Maka kita ini membawa tradisi sivitas akademik. Sivitas sivik itu artinya warga. Memang istilah perguruan tinggi hampir semua import dari Belanda. Alumni juga import, sivitas import, university import, kuliah import, kuliah mana? Ilmiah import. Terus Indonesia apa ini? More ya mahasiswa. Tidak apa-apa yang penting. Memang sekarang yang aneh tadi. Kita ini ada di tataran sivitas akademik. Ya, akademik ini kita ini satu di antaranya alumni bagian yang tak terpisahkan, bahkan katanya Mas Direktur kita betul Mas Direktur ini alumni itu menentukan nilai akreditasi. Yang ditentukan alumninya jumlahnya itu apa? Kualitas alumni di masyarakat itu seperti apa? Alhamdulillah Bapak sekalian, mulai dari pusat sampai daerah sampai RT ada alumni kita. Ketua KUJ yang pertama di Medan ini, kedua Mas Ali Mas Kuku, saya itu angkatan saya, itu kakaknya Pak Mulisin yang ada Pak Mulisin itu. Ono lebih banter lakunya. Karena dari profesor juga pernah menjabat sebagai ketua badan pemeriksa keuangan. Hari ini kemungkinan juga akan terakses di rezim yang akan datang, insya Allah. Kemarin itu saya di ini Pak Ali Mas Kuku ini kalau ke Banyuwangi mesti ke Pak Asih. Ke Pak Asih dalam rangka untuk kadang-kadang konco-konconya adalah Koko Agung, Koko Trenggalek, kemudian Pak Banyuwangi Pak Asih boleh dukun. Nah, syukur sekali Bapak sekalian. Kemudian di Tridharma perguruan tinggi ya, yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian mata. Kita di mana ini? Kita ini masih membawa amanah Tridharma perguruan tinggi, setidaknya ada di pengabdian sebagai bentuk aplikasi, sebagai bentuk dari penerapan apa yang kalian kerjakan, apa yang kita kerjakan saat kita sudah menyandang gelar sarjana. Kita ini sudah multidimensi, boleh apa nak KUJ ini? Saya menghadirkan seorang tokoh supranatural dan Surabaya, asli Rogo Jambi, yang anak didiknya, peserta didiknya itu jadi seorang pawang hujan di IKN. Pak Mufid ini. Kemudian ada Pak Yanto, namanya saya. Pak Yanto ini pengurus dari komunitas adat tradisi Kabupaten Banyuwangi. Kemarin saya takoni, Pak, sampai apa anggota banyak Pak. Tukang sadarnya 20, tukang salahnya 47, apa jadi apa lagi? Ya, dukun listriknya 15, gambut jalanan 17, enggak. Itu dihimpun karena itu bagian juga dari khas sanatnya kabupaten. Maka saat di IKN ada yang gini dengan itu kebanggaan. Untuk dinilai apa Banyuwangi ini dari hal-hal
Kita di sisi pengabdian masyarakat dengan segala ilmu yang kita punya, diharapkan katanya Bapak Direktur tadi itu harus memiliki integritas yang kuat, kepercayaan publik yang memadai. Jangan sampai banyak orang mengeluh karena di situ ada alumni UNED. Alumni UNED harus tahu pasti banyak mengeluh untung. Jadi keturunnya masyarakat dan bisa melayani hal-hal apa yang di situ ada kekosongan, maka keluarga alumni ini harus bisa menjadi pengisi kekosongan itu. Luar biasa. Dan berbagai profesi ada di sini. Bapak Ibu yang mengelola apa yang terkait dengan persoalan yang ada di sini, termasuk konstruksi bangunan seterusnya, labnya tersedia dan gratis. Mungkin Pak Surya. Di sini gratis ya. Kemarin ketemu di kepala SMP 3, SMP 2 Genteng. Muridnya ada yang menemukan paving block, bukan menemukan, ada yang barang lama sih, dari sampah anorganik di-create sedemikian rupa jadi paving block. Coba diukur kekerasannya. Di sini labnya ada dan gratis. Tidak perlu bikin makan siang dan sama ini. Tapi lebih detail gurunya yang berbeda. Nah, Bapak Ibu semuanya, segala hal yang terkait dengan kealumnian komplit, baik itu vocation, pekerjaan maupun profesional. Ya memang tidak semua profesional ya. Kalau profesional ini memang harus ada hal yang menjadi ciri khas. Expert, responsibility. Responsibility ini seorang pakar, seorang profesional itu tidak boleh keluar dari komitmen moral. Ya, jadi seorang expert, seorang profesional itu tidak boleh bohong, tapi boleh salah. Tidak sama dengan yang ada di politisi kakak pertama ya. Tidak boleh salah, tapi boleh ketok salah di demo. Kayak hari ini ketok salah, di demo. Bohong boleh, oke sama. Tapi kalau akademisi, profesional dengan integritas moral yang tinggi, boleh salah, tapi tidak boleh. Yang terakhir, seorang profesional itu harus memiliki kode etik profesi yang diikat oleh organisasi profesi. Kira paham semua ini? Saudara-saudaraku semua, alumni yang saya hormati, khususnya di Kolda Kabupaten Banyuwangi, izinkan saya agar organisasi ini tidak stagnan, agar organisasi ini punya dinamika yang bagus, agar organisasi ini tidak menjadi organisasi papan nama, kata istilahnya Pak Asim. Izinkan saya untuk bisa memanfaatkan organisasi ini untuk hal-hal apapun yang masih relevan ya, dengan amanah-amanah tradisi kampus, tradisi intelektual, tradisi akademisi, kebebasan bimbang, kebebasan berpendapat. Bagaimana Pak Ayer? Boleh. Ya, saya manfaatkan untuk itu agar mungkin jadi bilang Pak Sofi, sinergitas ada. Banyak hal yang harus kita bisa masuk di sini, tapi tetap dengan idealisme seorang akademisi. Tidak boleh menjadi organisasi pragmatis dengan rayaan tujuan sesaat. Kok juga masuk angin. Nah, kapan masuk angin itu? Waktu itu ngomong ini panitiro. Jangan, tetap menjaga integritas moral di mana seorang akademisi harus independen, tapi tetap memberikan cita-cita. Banyak kajian-kajian penelitian dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya, Pak Rifai, saya butuh kajian tentang penggalian tambang tumpang pintu itu kira-kira seperti apa dampak sosial dan lingkungannya. Kita siap ini, ada semua. Nah, tidak boleh buka bengok kalau ngomong ini nah tidak boleh. Kita profesional. Dulu Pak Anas itu pernah berpikir tentang Pulau Tabuhan itu akan dijadikan destinasi wisata
unit khusus dan bisa mendongkrak perekonomian. Sudah investor betul-betul di sini. Tapi karena diserang oleh para aktivis-aktivis itu masalah lebih baik dari mundur. Ini kita bisa untuk berikan kajian-kajian sana sebagai referensi. Kak Ucin apa wes untuk bantu untuk kebaikan bangsa dan negara untuk negara. Ya, lihatnya seperti itu. Banyak hal. Ya. Karenanya Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, keberadaan Kak Ucin nanti kalaulah saya mungkin akan banyak memberikan komentar atau hal-hal yang menyangkut tentang sesuatu yang tidak bisa komentari, saya sikapi dengan menggunakan atas nama Kak Ucin. Saya sudah izin ya Mas. Tapi nanti kalau diperlukan di sini secara detik, saya akan memanggil dengan sesuai dengan keahliannya. Gitu ya. Wah ini kita persoalan tentang ini kita harus berkomunikasi coba di televisi ini. Tentang persoalan apa saja negara ini pasti akan ditampil. Kalau di sini adanya Pak ABPN, kalau saya ini alumni Universitas Jenderal. Pak Darman, saya ini Universitas Jenderal mengomongkan tentang sesuatu apa asik. Ya, bapak-bapak pembinaan perguruan tinggi, teman-teman guru, semuanya bisa seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu semuanya tetap netralitas, menjaga moralitas tinggi, objektivitas, sportivitas tetap kita jaga sebagai seorang akademisi. Sekalipun kita di masing-masing ini punya referensi dan punya posisi yang mungkin posisi itu membuat repot, mungkin ya. Begitu maksudnya. Karena paling banyak pensiun dan karena COVID-19 ini. Karena Pak Agus sudah pensiun, tidak ada yang beda COVID-19. Jadi apa kata berani? Bapak pimpinan KUJ pusat yang diwakili oleh Pak Dr. Lil, yang saya hormati, demikian saya mengucap terima kasih sekali lagi pada pimpinan perguruan tinggi ini. Saya kalau lewat sini terus lewat di gedung lawas itu mesti kelingan diskusi tentang bagaimana tentang universitas ya vaksin juga belum ada kata dia ada Kakoto, ada Pak Burmati, ada Pak Bari, ada Pak Sartono, ada Pak Celi, Pak Eko, Kantor dan seterusnya dan beberapa tokoh-tokoh pendidikan berkumpul di sini dalam rangka untuk mewujudkan angan-angannya Bupati Abdullah Azwar Anas dan tepat sekali kalau sekarang didokumentasi apa namanya dimonumentasikan dari sebuah nama ya kalau sampai mati sehat ini diberi nama itu sehingga kalau mau ke sini oh itu saya harus saya upayakan itu sampai lagi itu kan anak lama diberi kesempatan itu Mas Anas dulu jadi bupati di sini masih berumur 34 tahun. Benar Pak Polisi, benar Pak Polisi, pada sekolah MI, Oh, saya kena MK. Orang bukan itu apa ya yang dibuka sekarang kayak gitu. Orang muda luar biasa. Pak Anas, mohon ya, saya tidak menguji orang dalam pengertian subjektivitas, objektif aja. Yang didiskusikan kita diberikan dulu Pak Polisi, Pak Eko, Pak Sidri, apa namanya itu kan memberikan nasihat-nasihatnya. Semua unsur yang tidak unsur satu dulu pernah merencanakan membuat double track kereta api dari Banyuwangi Surabaya. Ini yang dibuat. Tapi paling tidak bisa membawa proyek besar untuk bisa menjadi apa jalan tembus, jalan apa namanya ini, jalan tol dari Probolinggo sampai luar biasa. Semua, sekalipun tidak menginisiasi dari awal, paling tidak bandara sudah terjun, bendungan utama sudah muncul, pabrik gula sudah muncul. Oh, masih besar ya. Bandara, universitas ini, universitas penerbangan, datangkan UNER ke Banyuwangi sekarang akan buka fakultas kedokteran. Sudah kan? Kita tangan dulu keputusan kita. Kita supporting saja, objektif saja. Perkara nanti beda yang lain-lain itu urusan pribadi. Boleh lah kita uji pakai untuk panggung publik. Kita ulang lagi, boleh untuk pakai panggung publik, tapi sifatnya tidak tendensius. Kalau
Indonesia itu pribadi-pribadi silahkan. Pribadi-pribadi silahkan. Gunakan grup untuk diskusi yang berbeda, silahkan. Akan makin dinamis. Kalau kayak kelompok pertanyaan ini datang. Dari ini wong kono. Kalau berarti itu untuk abang. Kan malah dilantik untuk tanda. Untuk pintunya biru. Malah dilantik turun. Genteng sama rono, aku tenteng ya oleh kuat tak lakoni dan tak kuat ya tak lakoni. Ya, terima kasih Pak Sofi atas segala sesuatunya. Mudah-mudahan terang terdengar dan terang teman-teman semua di semua bidang, semua lini dimanapun. Yang muda-muda tetap menyemangati, yang tua-tua tetap juga memberikan kontribusi pemikiran pengawalan pada yang muda-muda agar tetap ada di koridor sebagai seorang pengabdi sejati, sebagai seorang akademisi. Gitu ya. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan keberadaan kita membawa akseleratif untuk pembangunan negeri ini, khususnya di Banyuwangi, dan mudah-mudahan juga Bapak dan Ibu semuanya visi negara Republik Indonesia untuk membangun masyarakat ini makmur, adil dan makmur segera tercapai, dan mudah-mudahan kita diberi keselamatan di dunia akhirat, kekuatan dan batin untuk bisa melanjutkan perjuangan dan membawa Universitas Jember tidak hanya sebagai lembaga yang diperhitungkan di negeri ini, tapi mudah-mudahan katanya pimpinan pusat KUJ menjadi universitas yang punya level internasional. Kalau kita nanti kesinaran juga. Assalamualaikum